Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali lagi di Mac Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pertama, fitnah Dajjal, tentu kita harus membahas siapa Dajjal sebenarnya. Dajjal adalah fitnah atau ujian di akhir zaman yang merupakan ujian yang paling besar terhadap keimanan dan bencana yang paling buruk. Begitu besarnya fitnah Dajjal sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap akhir sholat, dan bahkan sebagian ulama kaum Syahiriyah dan para pengikut mereka mengatakan bahwa membaca perlindungan dari Dajjal tersebut adalah wajib hukumnya. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kamu sudah selesai membaca tasahud dalam solatnya, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara, yaitu dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari asap neraka jahanam, dan dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masihud Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lebih dari itu, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku benar-benar akan memperingatkan kamu akan bahayanya Dajjal. Tidak ada satu nabi pun kecuali ia memperingatkan kaumnya akan fitnahnya. Dan Nuh juga telah memperingatkan kaumnya, akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian suatu perkataan yang belum pernah dikatakan oleh para nabi sebelum aku terhadap kaum mereka. Sesungguhnya ia bermata sebelah, dan Allah bukanlah bermata sebelah atau bermata satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, telah berkata An-Nawas ibnu Sam'an, Rasulullah menyebut bahwa Dajjal itu pada suatu pagi, maka beliau kadangkala menurunkannya dan kadangkala beliau mengangkatnya, sehingga seakan-akan kami mengira bahwa ia telah berada di dalam kumpulan pohon kurma. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh aneh suatu umat atau umat Islam yang menjauhkan atau tidak mau memperhatikan perkara ini dan mengira bahwa jarak antara mereka dengannya sangat jauh. Sedangkan semua nabi telah memperingatkan kepada semua kaum mereka masing-masing darinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menyebutnya sehingga para sahabat mengira bahwa ia sedang bersembunyi di balik pohon kurma yang hampir saja mengejutkan mereka dengan tiba-tiba. Fitnah Dajjal atau ujian Dajjal adalah fitnah subhat
yang hak terlihat sebagai kebatilan sebaliknya dan syahwat. Jadi ia bukanlah cobaan yang bersifat berpemaksaan dan kekerasan. Maka dari itu fitnah Dajjal adalah saitani seperti fitnah setan yang berkata kepada para pengikutnya dan siapa saja yang telah terperdaya olehnya pada hari kiamat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan berkatalah setan, tak kala perkara-perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadamu dengan janji-janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerukannya. Lalu kamu memenuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidaklah dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat siksaan yang pedih. Ibrahim halaman 22. Sahabat yang beriman dimanapun berada, apabila kita mengatakan fitnah syaitani, maka fitnah tersebut adalah lemah pengaruhnya terhadap kaum mukminin, karena ia hanya berupa ujian perdayaan dan ujian nafsu syahwat. Maka inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Maka beliau menyembunyikan dan mengangkatnya, yang berarti beliau mengangkat dan menekankan betapa besarnya fitnah atau ujian Dajjal tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, namun walaupun begitu, fitnah tersebut dan pelakunya adalah lemah pengaruhnya terhadap orang-orang mukmin dan hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal dengan subhat atau pemutarbalikan kebenaran dan kebatilan dan hal-hal luar biasa yang dipunyainya akan memikat atau menundukkan hati dan iman yang lemah dari kaum muslimin apabila terhadap kaum musyrikin dan kaum ateis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Dajjal akan keluar pada waktu terjadinya kekeringan, kemarau dan kelaparan internasional dengan mendakwa kebaikan. Kemudian ia mendakwa kenabian, dan setelah itu ia mendakwa ketuhanan. Maka pada waktu itu terhapuslah matanya dan bertulislah di atas keningnya kata kafir. Kemudian dengan melihat hal ini, demikian larilah darinya semua orang-orang yang mempunyai akal. Pada masa susah tersebut, Dajjal akan keluar dengan melambai-lambaikan roti, karena ia memiliki gunung roti dan sungai air minum. Maka terperdayalah olehnya orang-orang materialistis, pengikut-pengikut syahwat, dan orang-orang yang hanya mementingkan dunia, yang tidak memperdulikan dari mana asal apa yang mereka makan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sahabat yang beriman dimanapun berada, merekalah orang-orang yang berkata, kami berteman dengan setan untuk hidup. Begitu hebatnya fitnah ataupun cobaan Dajjal dan keadaan-keadaan yang begitu keras pada waktu keluarnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal tersebut adalah fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semenjak Adam diciptakan sampai berdirinya kiamat, tidak ada hal ataupun cobaan yang lebih besar dari Dajjal. Dan dalam riwayat lain beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Dan dalam riwayat lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwasanya manusia akan lari ke gunung-gunung karena takut akan terperdaya oleh fitnah Dajjal. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh orang-orang akan berjalan ke gunung-gunung untuk menjauhkan diri dari fitnah Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Oleh karena itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita, khususnya orang-orang yang tidak beriman kuat, untuk berdiri di depan Dajjal seraya berkata, barang siapa yang mendengar nama Dajjal, hendaklah ia berpaling darinya, karena demi Allah, sesungguhnya apabila ia menemuinya dan ia mengira bahwa dirinya adalah seorang mukmin, maka ia akan mengikutinya atau Dajjal tersebut dengan segala subhat kebatilan yang dia timbulkan. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan tali robnya, dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia boleh menghadapi Dajjal, dan hal itu tidak akan memperdayakannya, sebagaimana yang akan kita terangkan. Dajjal dalam menjalani segala penjuru dunia hanya memakan waktu selama 40 hari dengan berjalan cepat seperti hujan yang didorong angin. Dia akan menyeru manusia kepada dirinya. Dia dikelilingi oleh setan-setan yang akan menolongnya dalam kesesatan. Keadaan Dajjal adalah seperti seorang tukang sihir, yang mana apabila ia semakin sesat atau kufur, maka semakin taat pulalah kepadanya setan-setan dan iblis-iblis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kesesatan dan kekufuran itu bagaikan sogokan ataupun suapan yang akan menyenangkan hati setan, sehingga ia mentaati segala permintaan si tukang sihir tersebut. Dajjal akan memasuki segala penjuru dunia kecuali Mekkah dan Tiwah atau kota Madinah, karena dua negeri tersebut adalah terlarang baginya, dan di pintu-pintu tiap negeri itu terdapat seorang malaikat yang menghadangnya dengan pedang yang tajam dan mengkilau. Seorang imam ahlu sunnah, Imam Ahmad, telah meriwayatkan sebuah hadis yang bagus dan menarik dari Mihjan bin Adrah, bahwa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkhutbah dengan bersabda, hari pembebasan, dan apakah kamu tahu apakah itu hari pembebasan? Sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, apakah hari pembersihan itu? Beliau bersabda, Dajjal akan datang, maka ia menaikkan seorang atau ke tempat yang lebih tinggi, lalu ia melihat ke Madinah dan bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian melihat istana putih ini? Ini adalah istana Ahmad. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian Dajjal berangkat menuju kota Madinah tersebut, maka ia menemukan di setiap celah masuk ke kota itu malaikat yang menghunus pedang tajam yang berkilau. Lalu ia berhenti di sebuah tanah tandus di lereng bukit dan mendirikan kemah-kemah. Kemudian bergetarlah kota Madinah 3 kali guncangan, setelah tidak ada satupun orang munafik atau laki-laki munafik, perempuan munafik, orang-orang fasik laki-laki dan orang-orang fasik perempuan, kecuali ia pergi bergabung kepadanya atau Dajjal. Itulah hari pembebasan. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Untuk mengakhiri pembahasan tentang fitnah Dajjal ini, sebaiknya kita mengetengahkan sebuah hadis yang menerangkan dengan lengkap tentang fitnah Dajjal dan perjalanannya. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, sesungguhnya semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah ataupun cobaan di muka bumi ini yang lebih besar dari Dajjal, dan bahwasanya tidak satu nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal, sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kamu adalah umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kamu
Sekiranya ia keluar sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah pembela atau penyelamat setiap muslim. Dan sekiranya ia keluar setelah kematian aku, maka tiap-tiap kamu adalah penyelamat bagi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai penggantiku dalam menyelamatkan setiap muslim. Dan sesungguhnya ia akan keluar dari sebuah celah atau tempat yang terletak antara Syam dan Irak. Maka ia berbuat kerusakan di kiri dan di kanan. Wahai hamba Allah, wahai manusia, berseteguhlah kamu, karena sesungguhnya aku akan menerangkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak pernah diterangkan oleh seorang nabi sebelum aku. Ia Dajjal akan mendakwah aku adalah Rabbmu, sedangkan kamu tidak akan dapat melihat Allah kecuali setelah kamu mati. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Dan ia hanya punya satu mata, sedangkan Allah bukanlah bermata sebelah, dan di tempat antara dua matanya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa menulis dan yang tidak bisa menulis. Di antara fitnah-fitnahnya adalah bahwa bersamaannya ada sorga dan neraka, maka sebenarnya neraka adalah sorga dan sorganya adalah neraka. Barang siapa yang dapat ujian dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah ia membaca ayat-ayat awal surat Al-Kahfi. Dan di antara fitnahnya juga adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, "Kerunungkanlah olehmu sekiranya aku membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati. Apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu?" Maka orang Arab itu berkata, "Ya." Kemudian muncullah setan menjelma ke hadapannya dalam bentuk bapak dan ibunya. Maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia sungguhnya adalah Robmu." Dan di antara fitnah-fitnahnya adalah bahwa ia akan memaksa seseorang manusia, lalu ia membunuhnya dan memotongnya dengan sebuah gergaji. Maka terbelahlah orang tersebut menjadi dua bagian. Kemudian atau Dajjal berkata, "Lihatlah olehmu kepada hambaku. Ini sesungguhnya aku akan membangkitkannya, dan kemudian ia akan mendakwa bahwa Tuhannya adalah selain aku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membangkitkan orang yang terbelah tersebut. Maka berkatalah yang keji atau Dajjal kepadanya, "Siapakah Robmu?" Ia berkata, "Robku adalah Allah dan kamu adalah musuh Allah. Kamu adalah Dajjal. Demi Allah, mulai hari ini tidak ada hal yang lebih aku ketahui dengan yakin selain dari kedustaanmu." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara fitnah-fitnah Dajjal adalah bahwa ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan, dan ia memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuhlah ia. Dan di antara fitnah-fitnahnya adalah bahwa ketika ia melalui sebuah negeri, kemudian penduduk negeri itu mendustakannya, maka tidak satu binatang ternak pun yang tidak musnah di situ. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat dan bisa kita petik ilmunya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan atau kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.